Nabi itu pernah disidang oleh para istrinya. Disidang oleh para istrinya. Wahai Rasulullah, kami ingin tahu siapa sebenarnya di antara kami ini yang paling engkau cintai. Misal waran daim tahu wei tolun. Sidang bawei tolun. So digendetes bawei au dicambegai ita. Iya, pes bandai li Siti nambani Jamila. Kan itu. Pes bandai sebuah nambani duan enggak? Kan itu. Nguacili. Nah, nguacili. Jabri. Kalau kita yang kalau kita nggak cerdas, bingung mau jawabnya. Nabi bilang gini, kalau gitu kasih saya waktu 3 hari, saya akan jawab. Kasih waktu 3 hari. Oke, dikasih waktu 3 hari. 3 hari para istrinya penasaran. Berharap dialah yang menjadi istri terbaik dari Nabi SAW yang paling dicintainya. Setelah Khadijah tentunya. Ya, karena yang paling dicintai beliau adalah Khadijah. Dan beliau baru nikah lagi setelah Khadijah meninggal. Menikah dengan siapa? Aisyah. Dan menikah dengan Aisyah itu juga karena wahyu. Ya. Taib. Tentu yang paling beliau cintai adalah Aisyah. Secara naluri sebagai manusia. Pasti adalah salah satu di antara mereka itu ada yang paling kita cintai. Karena Allah sendiri menjelaskan dalam Al-Quran, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Yang punya istri lebih dari satu, kalian tidak akan pernah berlaku adil kepada istrimu meskipun kalian sudah berusaha sekuat tenaga. Nggak akan bisa adil. Yang dimaksud adil di sini adalah al-adalah al-qalbiyah. Ya. Adil secara nurani. Tentu kita lebih cenderung kepada salah satu di antara keduanya. Istri tua atau istrimu muda, atau ketiganya atau kelimanya misalnya, keempatnya misalnya. Pasti cenderung karena itu manusia dan itu tidak dilarang dalam Islam. Yang penting adil itu, yang wajib adil itu adalah adil di dalam memberikan nafkah, ya. Baik. Akhirnya diberi waktu 3 hari Nabi SAW, ya. Nah, di antara 3 hari itu Nabi SAW rupanya berkeliling ke semua rumah istrinya tanpa sepengetahuan istri yang lain. Ya. Jadi malam ini Nabi SAW kasih hadiah. Ya. Kasih hadiah kepada istri yang satu, kasih hadiah kepada Aisyah. Sambil menitipkan pesan, wahai Aisyah, saksikan malam ini aku memberimu hadiah sebagai bukti cinta. Tapi saya minta kepadamu, tolong jangan ceritakan kepada istri-istriku yang lain. Disuruh rahasiakan. Begitu yang berikutnya, pulang dari rumah Aisyah, datang lagi ke rumah istri yang lain. Hafsah misalnya. Ya. Kemudian memberikan hadiah yang sama. Tanpa sepengetahuan Aisyah tentunya. Memberikan hadiah yang sama dengan ungkapan cinta yang sama. Wahai Hafsah, saksikan hari ini aku datang menemuimu memberi hadiah sebagai bukti cintaku kepadamu. Dan tolong jangan ceritakan kepada istriku yang lain. Tibaden warla ulugain Aisyah. Aisyah nggak tahu, Hafsah nggak tahu. Sampai seluruh istrinya begitu. Dengan pesan yang sama, tolong jangan ceritakan kepada istri yang lain. Nabi bohong nggak? Enggak. Nabi hanya meminta untuk tidak menceritakan kepada istri yang lain. Nabi tidak mengatakan karena hanya kamu yang saya kasih hadiah, enggak. Sebab kalau Nabi mengatakan karena hanya kamu yang saya kasih hadiah, tolong jangan cerita ke yang lain. Nah itu Nabi bohong. Karena semuanya dapat hadiah tanpa sepengetahuan istri yang lain. Semua istrinya dapat jatah hadiah yang sama dengan pesan yang sama. Begitu 3 hari hanya kembali disidang oleh Nabi SAW. Ya. Nabi kembali disidang oleh para istrinya. Sekarang tiba waktunya ya Rasulullah, Anda menyampaikan kepada kami siapa sebenarnya di antara kami ini yang paling engkau cintai. Apa kata Nabi? Yang paling saya cintai adalah siapa yang di antara 3 hari itu saya kasih hadiah. Iya nih, lembo sarafi. Enggak adela Isa, nahu pala. Enggak adela Hafsah, oh nahu pala. Semua istrinya nah, itu bisa dicontoh, bagus.
Nah begitulah akhlak Nabi SAW. Taib. Jadi begitulah gambaran kehidupan rumah tangga Nabi SAW. Ya, sekalipun terjadi konflik, sekalipun karena tentu dalam kehidupan berumah tangga itu tidak selalu mulus. Tidak ada rumah tangga yang mulus, karena masing-masing punya kekurangan. Maka ketika kita memutuskan untuk berumah tangga, maka kita harus terima kekurangan pasangan kita, sebagaimana kita menerima kelebihannya. Begitu. Ya. Harus sabar dalam kehidupan rumah tangga itu. Makanya para ulama mengatakan as-sabru li ahlina sabron. Sabar dalam kehidupan rumah tangga itu sabarnya harus 2 kali. Tidak cukup hanya 1 kali sabar, tapi sabarnya harus berlipat. Nanti kalau sudah berumah tangga akan merasakan. Makanya kita selalu berdoa. Kalau ada orang yang hidup berumah tangga, kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.